Selamat sore pada teman-teman semua dari kelas ERP Vico, ERP Financial Controlling, dan juga teman-teman dari kelas Introduction to Accounting Laboratory ya, yang semuanya kebetulan saya ampu izin sore hari ini saya mengundang teman-teman semua kurang lebih selama 1 jam ya untuk saya mengundang kolega saya, mentor saya juga Ibu Dr. Lucy. Ya, nanti saya akan membacakan sedikit CV beliau. Jadi agenda hari ini sangat penting ya teman-teman, terutama teman-teman di semester 3 dan semester 1. Semester 3 yang nanti semester 4 akan mulai mengambil peminatan, dan semester 1 yang mungkin masih mencari jati diri accounting yang seperti apa yang teman-teman mau ambil. Dan juga buat teman-teman finance juga tidak perlu berkecil hati karena saya juga punya kenalan-kenalan yang lulusan finance dan akhirnya bekerja sebagai auditor. Jadi sesi hari ini sangat menarik, challenge in tax audit, di mana nanti teman-teman akan berkenalan ya, melihat tantangan-tantangan apa saja sih, atau mungkin eh, prospek karir yang bisa kita gali dari eh, tax audit ini ya, seperti ini gitu. Bentar. Ya. Oke, tanpa berpanjang ini saya izin memperkenalkan ya Ibu Dr. Lucy. Oke, Ibu Dr. Lucy MSA ACPA ya. Beliau merupakan lulusan S3 Program Doktor Ilmu Manajemen STI SIA, dan sekarang saat ini juga Ibu Dr. Lucy juga sedang mengambil kuliah S3 yang kedua ya. Wow. S3 yang kedua program Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Erlangga. Kemudian eh, Ibu Lucy saat ini bekerja sebagai dosen di Udika Dharma Cendika Surabaya. Sebelumnya pernah 5 tahun sebagai Kepala Departemen Internal Audit PT Sutindo Anugrah Sejahtera, 5 tahun sebagai Kepala Finance Accounting Cabang Papua, 4 tahun sebagai Chief Accounting PT Surya Alam Tunggal, 3 tahun juga sebagai auditor PKAP Dr. Ernest Johan Malunda dan rekan di Surabaya. Pengalaman nasional beliau sangat banyak, ada artikel eh, internasional, Sinta, Scopus, termasuk book chapter dan pemateri konferensi internasional. Baik, mungkin itu saja perkenalan. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Lucy yang sudah berkenan hadir main-main ke Binus University ya secara daring. Nanti berharap Ibu Lucy bisa hadir secara nyata di Binus secara onsite. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, saya berikan waktu kepada Ibu Lucy. Baik, terima kasih, Bu Lucy mungkin Bapak. wajahnya agak gelap, Bu Lucy boleh agak dinaikkan sedikit. Ya, Nah, ini agak Justinus Winoto. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Tadi perkenalannya cukup ya. Jadi pada sore hari ini saya ingin memaparkan sebenarnya ada tantangan ya, tantangan dalam satu profesi yang ternyata itu sangat menarik ya. Sebelumnya mungkin kalian bisa ketahui bahwa auditor itu kalau dilihat secara simbol ya, simbol dari binatang itu kalau dilihat itu auditor itu adalah burung Raja Wali. Artinya burung Raja Wali itu kalau dia akan terbang semakin tinggi jika ada badai. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi renungan bagi diri kita pribadi. Sebenarnya saya itu cocoknya di mana gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan sebenarnya apa sih menariknya profesi dari pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak. Yang pertama itu sebenarnya
pekerjaannya itu menantang, yaitu tadi ya, kalau burung Raja Wali itu semakin ada badai dia akan semakin terbang tinggi. Jadi dia itu memang profesi yang menantang dan membutuhkan kemampuan analisa. Jadi orang yang suka analisa, terus memecahkan masalah, lalu menguji kebenaran. Nah, itu cocoknya itu memang itu sebagai seorang pemeriksa pajak gitu ya. Karena apa? Karena setiap case yang dihadapi company itu pasti akan berbeda-beda. Jadi nggak pernah akan sama. Ketika kita melakukan audit, saya pun aja ketika menjadi auditor di company A, cabang A, dengan company cabang B, sekalipun lokasinya sama areanya ya Kalimantan gitu, tapi akan berbeda nanti kasus yang dihadapi dan background wilayah itu mempengaruhi mindset mereka, mempengaruhi etos kerja mereka, sehingga temuan yang akan kita hadapi itu akan berbeda-beda itu ya. Lalu sebenarnya apa? Yang kedua itu karena profesi ini menuntut pengembangan kompetensi yang luas ya. Jadi menuntut kemampuan akuntansi, perpajakan, analisis keuangan, IT, sampai ke apa? Komunikasi dan negosiasi. Why? Karena kalau dulu auditor itu dianggap sebagai watchdog ya. Dulu. Tetapi kalau sekarang itu berbeda. Jadi kalau bisa, entah itu eksternal auditor atau internal auditor, itu mereka adalah partner, partner yang membantu company atau auditi dalam memecahkan masalah. Bukan kita cuma sekedar, ini ada temuan loh, ini ada temuan, nggak bisa begitu. Pasti akan, bahkan saya itu pernah ketika menjadi internal audit, di company kami itu ada 2 internal auditor ya. Satu itu bidangnya itu berkaitan dengan khusus saya ini financial report, jadi saya khusus di laporan keuangan. Lalu ada satu lagi itu yang auditnya itu khusus standar ISO. Mereka mengatakan manajer-manajer cabang itu, kalau Cik Hulda yang datang, kita bukakan pintu lebar-lebar. Tapi kalau itu yang datang, wah kalau perlu dipalang. Kenapa? Mereka nggak suka, karena bisanya apa? Nggak bisa, ini harusnya begini, begini, begini. Betul memang. Standar bilang begini, begini, begini. Betul. Tetapi kita tidak bisa sekedar ngejudge. Kita harus menjadi partner yang membantu mereka. Karena mereka itu ya di company itu sudah sangat banyak kerjaannya. Mikirin target omset, mikirin kayak apa cash flow-nya supaya jalan. Kita itu nggak mungkin akan membebani mereka dengan tugas administrasi. Kita ini adalah partner mereka. Itu ya, itu. Lalu yang ketiga, eh, profesi ini menuntut integritas dan etika sebagai ciri khas profesi. Jadi harus memegang standar etika yang tinggi. Banyak orang kepingin menjadi pemeriksa pajak ini karena memberikan kesempatan untuk bekerja dengan standar moral dan profesional yang kuat, gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat, prospek karirnya stabil dan jelas. Karena memang pemeriksa pajak itu yang umum itu adanya itu di pemerintah DJP ya. Yang umum tuh adanya di pemerintah tetapi ada juga di sektor swasta gitu ya. Jenjang karirnya itu terstruktur gitu ya. Lalu pekerjaannya itu lebih stabil dibandingkan dengan sektor yang lain. Kemudian yang kelima itu exposure terhadap berbagai industri dan model bisnis gitu ya. Jadi pemeriksa pajak itu harus memahami bagaimana sih sebenarnya operasional perusahaan ini, mulai dari UMKM sampai ke korporasi yang besar. Jadi pekerjaan ini sangat menantang karena memberikan wawasan yang luas tentang berbagai sektor termasuk finance, teknologi, manufaktur, dan perdagangan. Itu ya. Kemudian kesempatan berinteraksi dan bernegosiasi dengan banyak pihak. Nah, itu ya. Profesi ini menarik karena eh, profesi ini menyukai interaksi sosial. Jadi pasti akan bertemu dengan pengusaha, bertemu dengan akuntan, bertemu dengan konsultan pajak, bertemu dengan auditor dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga jaringan profesionalnya sangat luas. Lalu last but not least itu
relevan di era digital. Jadi dengan adanya big data, digitalisasi pajak, e-audit. Nah, pemeriksa pajak itu ada di profesi yang sangat berkembang ya. Mereka terlibat dalam proses penggunaan teknologi yang canggih gitu ya. Nah, selanjutnya tantangannya apa ya sebagai pemeriksa pajak? Nah, itu dia. Yang pertama itu ya, tuntutan kompetensi teknik yang tinggi. Why? Karena pemeriksa pajak itu harus menguasai aturan perpajakan yang sangat kompleks dan sering berubah. Serta harus memiliki banyak pengecualian. Selain itu, mereka juga perlu paham berbagai macam model bisnis, financial statement, rekonsiliasi, lalu analisis risiko pajak. Pembaruan pengetahuan yang terus-menerus, jadi harus update kompetensi ya. Itu perlu bagi seorang pemeriksa, gitu ya. Kemudian yang kedua, beban kerja dan target kerjanya itu ketat. Jadi pemeriksa pajak itu biasanya menangani banyak kasus, tapi waktunya itu terbatas, dikejar sama deadline ya. Jadi ada pengawasan kinerja, target pemeriksaan, tenggat waktu yang ketat, itu bisa menyebabkan tekanannya itu sangat tinggi. Sehingga profesi ini menuntut manajemen waktu yang baik dan konsisten dalam kualitas pemeriksaan. Yang ketiga, tekanan psikologis dan interaksi dengan auditi ya atau wajib pajak. Prakteknya pemeriksa itu sering menghadapi auditi itu tidak kooperatif ya, lalu defensif, belum apa-apa itu ngeblok. Bahkan kalau perlu tuh ketika ditanya itu jawabnya udah nyentil-nyentil gitu ya. Jadi tidak enak. Sehingga profesi ini menantang membutuhkan komunikasi, how to communicate, negosiasi dan ketegasan, tetapi tidak boleh kehilangan profesionalisme. Itu ya. Kemudian yang keempat itu adalah risiko konflik. Risiko konflik kepentingan dan tantangan etika. Ya. Pemeriksa pajak itu harus menjaga integritas di setiap tindakan. Nah, mereka itu rawan menghadapi tekanan eksternal, lobby-lobby yang tinggi, sehingga bisa jadi itu lobby itu mempengaruhi hasil pemeriksaan gitu ya. Dan memang itu kalau ketika kita menolak, itu ada tantangan moral yang sangat besar. Kemudian yang kelima itu tanggung jawab yang tinggi, tetapi ruang kesalahannya itu harus kecil. Artinya begini, kesalahan dalam menganalisis data atau interpretasi regulasi itu bisa menimbulkan risiko tuntutan hukum, bisa menimbulkan keberatan, bisa menimbulkan sengketa, bahkan bisa merugikan negara ataupun auditi. Sehingga profesi ini memang menuntut kehati-hatian, ketelitian, serta dokumentasi yang kuat. Kemudian yang keenam, adaptasi terhadap digitalisasi dan teknologi baru ya. Adanya e-faktur, e-commerce, aset digital, transaksi lintas negara itu menuntut pemeriksa untuk menguasai sistem informasi perpajakan, data analitik dan teknis audit berbasis teknologi. Sehingga pemeriksa itu harus belajar cepat agar tidak ketinggalan. Tuh. Kemudian yang terakhir, ekspektasi publik dan reputasi kelembagaan. Jadi pemeriksa itu, kalau dalam hal ini pemeriksa di pemerintah ya, di DJP itu ada tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Sehingga setiap tindakan tidak hanya mencerminkan citra profesional pemeriksa pajak, tetapi juga tidak boleh sampai menimbulkan kesalahan gitu ya. Tuh. Kemudian cara menjadi pemeriksa pajak itu gimana sih? Jadi yang pertama itu harus memenuhi kualifikasi pendidikan. Ya. Biasanya itu kan memang pemeriksa pajak itu di DJP ya. Jadi diperlukan itu minimal S1.
S1 tuh dari segala jurusan bisa ya, mau akuntansi, mau perpajakan, keuangan, ekonomi, hukum, bahkan administrasi, fiskal, itu bisa. Syaratnya IPK, indeks prestasi kumulatif itu di atas 3. Tapi biasanya tergantung ya, tergantung permintaan. Cuman memang harus di atas 3. Nah, yang lebih diutamakan memang latar belakang accounting, terutama yang memahami audit, ataupun perpajakan, ataupun analisis laporan keuangan. Lalu kalau yang ini tuh karena kita mayoritas itu di DJP ya, pemeriksa pajak itu. Jadi yang kedua itu mendaftar seleksi CPNS. CPNS di Dirjen Pajak. Jadi mengikuti seleksi ya, seleksi untuk menjadi pemeriksa pajak atau jabatan fungsional pemeriksa pajak. Nah, prosesnya tuh bisa ya biasalah ya, seleksi administrasi, lalu tes ya, tes seperti tes TKDA gitu ya, seperti tes IQ. Ada juga biasanya tes keahlian ya, tes bidang perpajakan, tes akuntansi, ada juga tes logika, ada wawancara, ada psikotes. Kalau lulus baru akan ditempatkan sebagai calon pegawai di DJP. Nah, yang kemudian yang ketiga bisa juga mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat pemeriksa pajak setelah diterima. Jadi wajib mengikuti diklat. Diklatnya itu mencakup pemeriksaan pajak, risk based audit, analisis laporan keuangan, sistem informasi perpajakan, etika profesi dan integritas. Nah, ini syaratnya harus lulus. Ketika kan biasanya kalau ikut diklat tuh ada pre-test, post-test gitu ya. Nah, itu harus lulus tes gitu. Nah, kemudian yang keempat mendapat penugasan sebagai pemeriksa pajak. Jadi setelah diklat, pegawai baru itu akan ditempatkan di mana? Biasanya kan ada KPP Madya, Pratama, Kanwil DJP. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian bisa juga mendapat surat tugas pemeriksaan, lalu mendapat bimbingan dari pemeriksa senior atau senior auditor. Nah, kalau sudah mulai sampai di tahap 4 ini, itu biasanya sudah mulai kerja menangani kasus pemeriksaan memang ya. Kemudian yang kelima, itu apa? Menjaga integritas, kompetensi, dan etos kerja. Ya, ini juga penting. Pemeriksa pajak itu harus menjunjung tinggi nomor satu kerahasiaan dan etika. Penting ya. Kemudian yang kedua netral dan independen. Yang ketiga terus mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Dan yang keempat mampu bekerja dengan analisis data dan teknologi audit digital. Sehingga untuk ini integritas dan profesionalisme adalah aspek yang sangat diperhatikan dalam karir pemeriksa pajak. Nah, kemudian yang keenam itu adalah pengembangan karir. Kalau sudah berpengalaman, pemeriksa pajak itu bisa naik jabatan, ya. Biasanya itu ahli pertama, naik lagi muda, madya, utama, itu levelnya ya. Terus baru naik lagi menjadi apa? Supervisor pemeriksaan. Naik lagi sebagai apa? Kepala seksi pemeriksaan. Kemudian bisa naik lagi yang keempat itu jabatan struktural di kantor pajak atau kanwil. Nah, di swasta apakah ada? Ada, ya. Ada. Yang pertama itu adalah yang berbau seperti ini ya. Tax auditor itu pertama tax consultant atau tax advisor. Itu ya. Itu yang pertama. Kerjaannya apa? Ya, pemeriksaan internal atas kepatuhan pajak perusahaan. Review SPT, penyusunan tax planning, ya, pendampingan saat pemeriksaan DJP, atau penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak tuh bisa meliputi keberatan atau banding ya. Biasanya mereka bekerja di mana? Tax consultant atau tax advisor itu di kantor konsultan pajak atau kantor akuntan publik bisa, termasuk Big Four, Deloitte, PwC, EY, KPMG ya.
Atau bisa juga sebagai konsultan independen. Tetapi ingat, harus lulus sertifikasi ya. Sertifikasinya tuh ada. Kemudian yang kedua, tax auditor di kantor akuntan publik. Nah, ini kerjaannya ngapain? Pertama, audit pajak. Kedua, tax review. Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pajak klien. Keempat, memberikan opini risiko pajak perusahaan. Opininya bukan opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, bukan. Tapi opini risiko pajak perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga di mana? Bisa juga di internal tax advisor atau tax specialist di company. Kalau company-nya itu besar, itu biasanya ada, ya, khusus memang. Khusus tax specialist ini. Karena kalau company-nya itu besar, biasanya ada divisi pajak yang dia itu kerjaannya ya pemeriksaan internal sebelum dilaporkan ke DJP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan semua transaksi itu memenuhi ketentuan daripada pajak atau patuh ya. Yang ketiga, itu audit internal terkait dengan risiko pajak. Jadi ini mencegah masalah ketika diaudit oleh DJP gitu ya. Itu. Yang keempat apa? Yang keempat itu corporate tax compliance and risk analysis ya. Ya, jadi ini posisi ini beda lagi, fokusnya di khusus cuman mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan monitoring transaksi. Yang ketiga, mengevaluasi bukti potong, invoice, rekonsiliasi, itu semua dievaluasi. Dan yang keempat, memastikan audit sudah siap jika diperiksa oleh DJP. Kemudian yang kelima ada di mana nih? Ya, yang kelima bisa juga sebagai transfer pricing specialist. Kenapa ini kok ada? Karena dalam perusahaan multinasional biasanya mereka itu melakukan satu, review dokumen transfer pricing. Dua, analisis kewajaran harga antar entitas. Tiga, pemeriksaan risiko koreksi dari DJP. Jadi peran ini spesifik dan memang benar-benar menantang dan analitis. Jadi pemeriksa pajak tidak hanya ada di pemerintah. Kalau pemerintah memang kita harus melamar sebagai calon pegawai negeri. Di sektor swasta juga ada banyak profesi yang melakukan pemeriksaan audit atau review pajak seperti konsultan pajak tadi yang sudah saya sebutkan, tax auditor, tax specialist, dan transfer pricing analyst. Daya. Nah, mereka itu melakukan pekerjaan yang mirip ya, mirip seperti yang tadi sudah saya jelaskan yang di awal, tetapi tujuannya itu mendukung kepatuhan dan strategi pajak perusahaan. Ya, itu aja yang bisa saya kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Agustinus. Mohon maaf kalau ada salah katanya. Baik, terima kasih Bu Lucy. Mungkin teman-teman boleh kasih virtual applause mungkin teman-teman. Ya, ya, terima kasih. Baik teman-teman, eh, saya beri waktu teman-teman silakan bisa bertanya via chat atau mungkin boleh on cam kalau ingin berdiskusi secara langsung dengan Bu Lucy. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Belum, aku malu ini. Dulu sih masih makan nasi sama rawon ini. Ya, saya juga belum makan orang. Ya udah baik, Bu Lucy. Mungkin saya yang tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dulu Bu Lucy ya. Kayak podcast kita sedikit. Bu Lucy mungkin apa mungkin boleh dijabarkan atau mungkin digarisbawahi Bu Lucy. Kira-kira
untuk supaya teman-teman ini yang di semester 3 semester 1 ini bisa nanti menjadi seorang tax audit yang andal. Kira-kira apa yang bisa mereka persiapkan sih sejak sekarang nih, mumpung mereka masih, ya kami boleh bilang lah ini semester-semester awal di perkuliahan. Eh, yang jelas gini ya, kalau di awal ini, kalau saya selalu pesan kepada mahasiswa di tempat saya, audit itu intinya adalah pasti banyak pergi, ya, banyak keluar-keluar. Jadi sebenarnya number one itu harus cek baik-baik di keluarga apakah boleh atau tidak. Karena saya pernah menghadapi kasus memang real bahwa memang terutama perempuan ya, kalau cewek ya, itu ternyata dia itu orang tuanya atau mamanya itu memang tidak menyetujui anaknya itu sebagai seorang auditor. Jadi, tapi anaknya ini memang senang, kepengennya audit, kepengennya jalan-jalan. Jadi pernah saya itu ketika saya di bandara jam 4 gitu ya, saya ditelepon sama mamanya. Terus saya bilang, loh, bukannya anaknya itu sebenarnya jadwal audit kami di perusahaan ketika saya sebagai seorang internal auditor tuh schedule saya dalam 1 tahun ke depan saya mau ngapain itu sudah ada. Saya mau audit company cabang mana-mana itu dalam 1 tahun sudah ada. Karena kan harus keluar budgetnya berapa. Naik pesawat, hotel, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dia tidak mendapatkan restu sampai terakhir itu mamanya itu sampai telepon ke kantor kami. Kantor kami kan banyak nomor telepon. Ketika dia telepon itu dia salah di company yang lain. Sampai ke manajer HRD memanggil saya. Jadi sebenarnya kalau saya berpesan ya, kalau audit mau audit biasa maupun audit pajak, terutama kalau cewek, pastikan itu coba ngobrol dulu dengan orang tua. Boleh nggak? Restu itu yang paling penting. Karena kan kalian nanti itu ada di pesawat, nyawa dititipin di pilot, ya. Jadi itu yang number one yang paling penting. Nah, kalau seandainya orang tua kalian merestui, silakan, go ahead, ya. Lalu yang kedua, yang perlu dicek adalah ketika nggak perlu yang macem-macem ya. Ketika kalian itu dijelasin sama dosen A, B, C, D, mata kuliah apapun juga, coba cek sebenarnya. Seneng nggak sama tantangan? Kalau misalkan tipikalnya, aduh aku stres deh. Aku ngadepin Pak Ino yang ngajar nih, aku kok stres ya, aku kok nggak paham ini mata kuliahnya apa maksudnya. Nah, itu udah gejala bahwa sebenarnya nggak cocok di auditor. Ingat ya, auditor itu lambang yang biasa, itu adalah Raja Wali. Raja Wali itu ada badai, dia akan terbang tinggi. Nggak ada badai, dia loyo, nggak bisa terbang. Jadi itu aja. Nah, kalau dua tanda itu kalian bisa kuasai, jadi artinya ketika ada satu nih misalkan dosen killer, ya, wah, tapi kalian itu tetap aja cuek, jalanin aja apa yang dimauin dosennya. Berarti kalian ini tergolong tahan banting kan? It's okay. Saya yakin kalian pasti akan bisa berhasil nanti. Karena apa? Belajar pertama pengalamannya ketika sebagai junior auditor, pasti dikasih kerjaannya tuh yang, aduh, remeh-temeh yang kayak fotokopi, scan dokumen. Jadi kalian tuh nanti akan bosen, nggak ada tantangannya. Jadi sometimes itu kadang-kadang itu seniormu itu apa ya, kayak bukan bullying ya, tapi rasanya itu pengen ngelihat kamu tuh sebenarnya bisa nggak sih. Saya dulu untungnya ketika pertama kali belajar sebagai eksternal auditor di kantor akuntan, itu yang ngajak saya adalah dosen saya di Erlangga. Sekarang ini beliau adalah profesor di Universitas Indonesia, Prof. Lindawati Gani. Saya ingat betul, dia yang ngajak saya, dan dia itu yang langsung nge-challenge saya ngasih pekerjaan, you mulai audit Ubaya. Saya ingat betul, kasus pertama saya itu adalah saya disuruh memeriksa Ubaya. Jadi untung saya karena saya apa? Saya masuk melalui kata BLC ya, melalui koneksi sehingga saya itu langsung. Tapi kalau enggak teman-teman saya lihat kadang-kadang loh kok nganggur ya. Padahal ini kerja jauh lebih lama dari saya gitu. Jadi mental sebenarnya yang lebih disiapkan itu adalah mentalnya sih Pak Agustinus gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Tadi ya dua hal. Pertama, izin. Yang kedua, mental ya. Betul sekali. Itu nggak pernah kepikiran ya. Pertama ya kan nomor satu izin. Mungkin teman-teman semangat ya ikut teman-temannya
jadi auditor tapi belum ngobrol sama orang tua karena memang ya menjadi auditor itu penuh challenge ya. Tadi Bu Lucy sudah sampaikan ke teman-teman, even dimulai dari pekerjaan yang dasar ya. Tapi ya pasti worth it ya Bu Lucy ya. In the end pasti semuanya akan worth it. Oke, teman-teman, bagaimana teman-teman? Ada yang mau tanya mungkin teman-teman supaya diskusinya lebih hidup. Saya beri waktu, silakan. Boleh diketik, boleh disampaikan. Biasa ya tanya-tanya di kelas, diam-diam semua, ada isunya senyap ya. Oke, Bu Lucy mungkin kalau gitu saya lagi satu lagi dari Bu Lucy mungkin. Eh, kalau menurut Bu Lucy, eh, bagaimana sih sebenarnya prospek karir dari si tax audit ini? Apakah mereka masih relevan? Karena kan kebetulan mungkin teman-teman ini paling cepat kalau semester 3 berarti mereka akan lulus kurang lebih paling cepat 2 tahun lagi lulus. Ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, bagaimana pandangan Bu Lucy terhadap prospek karir 2-3 tahun ke depan di bidang ini dan eh, apakah mungkin ada, kalau tadi kan kita bicara tentang soft skill ya Bu Lucy ya, izin, restu, mental. Nah, mungkin ada nggak mungkin dari Bu Lucy hard skill apa yang perlu dipersiapkan secara khusus untuk mengenai ini ya prospek karir di bidang tax audit ini? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dilihat apakah masih relevan 2-3 tahun ke depan, masih ya. Kenapa? Karena kalau kita ketahui bahwa perpajakan di Indonesia itu regulasinya cepat berubah. Kadang ganti menteri, ganti pemerintahan, terutama kalau ganti menteri keuangan atau ganti direktorat jenderal pajak, nanti itu pasti akan juga berubah ya. Jadi kalau ditanya 2-3 tahun ke depan apakah masih penting? Penting. Jadi perlu diketahui bahwa generasi sekarang ini kan generasi strawberry ya, yang biasanya itu semua mainannya gadget ya. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita masuk di satu dunia company, perusahaan, bisnis, itu ada yang namanya negosiasi terhadap angka-angka ya. Yang tidak bisa itu kita minta bantuan AI. Karena ini perlu personal touch ya. Nah, orang demi dengan orang dan kita harus punya skill, kemampuan untuk menjelaskan sebenarnya. Ini secara pajaknya gimana? Harusnya hitungannya gimana? Jadi memang terutama tax planning itu harus kuat di sini. Nah, jadi kalau ditanya apakah masih relevan 2-3 tahun ke depan? Yes. Karena kalau kami mengistilahkan pajak itu sebenarnya sekarang ini seperti kebutuhan hidup bagi siapapun. Apalagi sekarang mulai tahun ini kan kita udah mulai pakai Cortex nih. Nah, pakai Cortex nggak bisa lari. Mereka mau nggak mau pasti akan membutuhkan profesi ini. Kenapa? Karena pasti wajib pajak itu pengusaha-pengusaha ada kalanya itu juga akan kebingungan kalau menghadapi kendala. Karena mereka kan akan bisa terdeteksi ini, terdeteksi itu. Gitu. Jadi menurut saya, apakah masih bisa 2-3 tahun ke depan? Yes, sangat-sangat bisa. Malah karena masih belum banyak sebenarnya challenge-nya di tax audit gitu loh. Kantor konsultan ataupun kantor akuntan pun sepertinya juga tidak semuanya ya ada untuk khusus bidang ini. Karena memang bidang ini membutuhkan keahlian expert tersendiri gitu loh. Dan challenge-nya memang besar gitu. Itu sih dari saya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi peraturan juga penting ya, update dengan peraturan. Nah, ini dia ada pertanyaan. Malu-malu dulu sih, jadi via via chat anonimus ya. Saya kalau private chat saya nggak sebut nama ya. Tapi kalau nanti Anda mau konten silakan. Permisi Pak, ya kalau di pajak kan harus terus update. Bagaimana cara pemula itu bisa tetap update terhadap regulasi yang gampang berubah? Caranya saya diajarin teman saya itu 2-3 hari sekali itu buka webnya DJP.
Ya, kita buka webnya DCP lalu kita lihat apakah ada update peraturan yang terbaru gitu. Karena memang dan kalau kita nggak paham itu memang kita bisa banyak-banyak tanya ya. Atau kita bisa search melalui Google apa peraturan terbaru pajak di Indonesia. Nah itu. Jadi itu aja sih sebenarnya nggak terlalu sulit kok mempelajari. Kalau toh berubah itu nggak terlalu banyak banget. Sebenarnya keahlian di tax audit itu lebih dibutuhkan adalah nanti itu kemampuan untuk menganalisa data tersebut serta melihat dari kacamata perpajakannya seperti apa. Kemudian kita harus belajar bagaimana nanti berargumentasi ketika kita diaudit. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, itu ya, semoga menjawab ya. Ini ada tadi. Wah, rajin-rajin buka website. Apalagi ya sekarang kita zaman sudah canggih ya, berarti gampang diakses teman-teman dari Jakarta dan Alam Sutra, Tangerang, Jabodetabek pasti punya akses yang luar biasa terhadap teknologi. Nah, mungkin Bu Lucy, saya satu pertanyaan deh penutup sambil menunggu kalau nggak ada ini penutup, pertanyaan penutup dari saya. Tax audit Bu Lucy, kira-kira lebih jika Bu Lucy menyarankan eh, mana yang dipelajari lebih dahulu? Fokus kita, apakah ke teksnya dulu, baru belajar ilmu mengauditnya, atau kita mendalami auditnya dulu, baru masuk spesifik ke teksnya? Karena jujur Bu Lucy ini mungkin sedikit banyak berkaitan juga dengan pemilihan streaming. Jadi kalau kami di BINUS itu kebetulan audit dan perpajakan itu ada dua streaming yang berbeda. Nah, ini kan sedikit banyak berarti membentuk masa depan nih dari teman-teman. Mereka lebih baik ambil yang mana? Kalau menurut pandangan Bu Lucy. Kalau mau spesialisnya di tax audit, ya menurut saya teksnya. Kenapa? Karena kalian supaya kuat dasarnya. Sedangkan auditnya, kapan kalian belajar? Itu adalah ketika kalian coba eh, magang atau ketika lulus coba karir di kantor akuntan. Karena kalau kalian sekarang ini mengambil konsentrasi ya istilahnya kalau di tempat kami juga sama audit atau pajak mengambil konsentrasinya itu di bidang audit. Audit itu butuh latihan. Jadi mengasah kompetensi audit itu tidak bisa ketika kalian kuliah. Saya kasih tahu karena saya dulu waktu pembentukan internal audit pertama kali saya merekrut dari banyak kampus ya yang cukup ternama. Ada UPH Ciputra, UEM, Petra, bahkan sampai yang di Jogja ya. Setia YKPN itu kan yang sangat terkenal di bidang accounting itu. Bahkan profesornya itu kan bukunya dipakai biasanya untuk lab akuntansi. Nah, itu mereka tidak tetap perlu belajar ketika mereka masuk di dalam bidang auditnya. Jadi kalau audit itu malah bisa diacak kompetensinya ketika terjun di lapangan. Jadi ketika masuk dalam satu company, kalian kan bingung ngadepi company gede gitu, gudangnya besar, marketingnya ada, semua pada sibuk kerja semua. Kalian kan bingung mau audit mulai dari mana. Nah itu nggak bisa kalau kalian itu pelajari ketika kalian di dunia pendidikan gitu. Jadi itu nanti terasahnya itu ketika kalian itu nanti di kerja gitu. Itu sih menurut saya Pak Ino. Oke, berarti pajaknya ya. Oke, silakan teman-teman bisa jadi eh ya pertimbangan ya. Ini kan balik lagi kami berdua tidak mengendorse teman-teman. Silakan nanti dipilih ya, yang terbaik menurut teman-teman seperti apa. Oke, baik. Mungkin ini juga berhubung mau mendekati jam 4, saya izin share. Silakan buat teman-teman yang hadir nanti bisa mengisi link kehadiran ya. Saya tunggu sampai 4.15 kehadirannya. Oke, mungkin Bu Rusi, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu Rusi sudah hadir di acara guest lecture hari ini. Bu Rusi berbagi ilmu ke teman-teman di School of Accounting BINUS, ada accounting dan finance. Ya, oke teman-teman sebelum kita sudahi, boleh kasih virtual applause sekali lagi untuk Bu Lucy teman-teman yang luar biasa atas sharing ilmunya teman-teman dari Bu Lucy kepada kita semua.
Ya, semoga menginspirasi dan mencerahkan kita. Oke, teman-teman, nah ini kalau ini momen yang paling saya tunggu biasanya. Kita sesi foto bersama ya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh uh, menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Mungkin tim foto ada Noah, ada Hansen, ya. Boleh? Mungkin teman-teman. Ya. Nanti Noah bantu aba-aba ya, Noah. Oke, Oke, sebentar ya, siap. silakan yuk. Ada Samchen, Keisa, Winston, Lawrence, Jennifer, Aisyah, Pak, saya Luana. masih di Oh disable, ya, Pak. sebagian kelas ya, saya lupa ada yang Pak, saya tutor masih ya. di disable kameranya, Pak, tolong. Baik, yang bisa menyalakan saya tunggu. Silakan nyalakan kameranya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini Bu Lucy, ini ada satu nih. Cristiano Setiadi ini yang tahun lalu ini. Ya, saya tahun ini banggakan ya, masuk top ini walau semester satu ya. Satu tapi sudah ikut lomba dan berhasil masuk top 3 waktu itu, Pak Desi. Nah, ini terus ini Ibu Dewan jurinya saya culik ke sini ya biar bisa mampir-mampir ke binus. Ya, baik Noah, silakan Noah, silakan kasih aba-aba untuk foto bersama. Ya. Oke, jadi ada 4 slide di sini, teman-teman. Aku mulai dari, oh, cuma satu slide lebih dikit. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Udah, boleh sekali lagi sebentar. Foto saya bermasalah ini. Oke, Ya, oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. sekali lagi Noah, saya mau kasih jempol belum? Slide Oke, pertama kasih jempol. O- Ya, oke. Satu, udah? Oh, dua, tiga. Oke, oke, sip. Terima kasih Noah, terima kasih teman-teman semua. sih. Dan yang paling penting terima kasih Ibu Lucy yang sudah hadir secara virtual, memberikan sharing dan masukannya kepada teman-teman. Semoga teman-teman terinspirasi dan nanti lebih mantap dalam memilih peminatan, memilih streaming, memilih ya jalan hidupnya ya. Teman-teman sedang membentuk jalan hidupnya teman-teman dari sekarang. Tanpa Ya. berpanjang-panjang kata lagi, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas minggu depan ya. Baik, terima Thank kasih. Selamat you. sore semuanya. Thank you, boleh sih. Thank you, Pak. Ya, Terima kasih Bu Eh, terima Lucy. kasih semuanya. Oh, thank you Bu Jangan Lucy. lupa Thank you diisi ya. Pak. Thank you Terima Bu. kasih, Ya, Bu. saya end meeting ya. Terima kasih Oke. semuanya. Selamat sore. sore. Ya, terima Terima kasih kasih Bu Pak. Lucy.